Film dimulai dengan seorang bocah yang bernama Thomas. Dia tinggal di perkampungan kumuh di Polandia. Meskipun dia terlihat polontong, namun dia terlahir dari keluarga yang sangat baik. Sayangnya, Thomas dilahirkan di tempat yang banyak sekali berandalan. Alhasil, dia tumbuh dengan sifat yang sangat keras dan berbeda dengan keluarga yang lain. Selain itu, Thomas sangat menyukai adrenalin yang sangat tinggi yang membuatnya hobi baku hantam. Karena kelakuannya, sang ayah pun sering dipanggil ke sekolah. Dan sebagai orang tua, ayahnya Thomas hanya bisa meminta maaf atas kelakuan anaknya. Karena sudah sering terjadi, kepala sekolah pun memberikan peringatan terakhir yang sangat keras kepadanya. Namun karena kenakalan Thomas bukan sekedar baku hantam, dia juga seringkali menaiki taksi ayahnya untuk berkeliling kota bersama kawan-kawannya. Pada suatu malam, dia melihat kumpulan gangster yang sedang bersama para wanita cantik, dan Thomas pun terkesima, lalu membuatnya bercita-cita menjadi gangster. Beberapa tahun kemudian, Thomas tumbuh menjadi dewasa. Saat rumahnya sedang kosong, dia mengajak wanita main ke rumah dan melakukan olahraga haram. Setelah melanggar aturan Tuhan yang tak boleh kita tiru, Thomas mendapatkan ide, di mana dia mengajak wanita itu untuk membangun bisnis jual beli daging mentah yang disukai para hidung belang. Tanpa perlu penglaris, bisnis haram mereka pun sangat maju dan membuatnya kaya raya di usia muda. Mereka mendapatkan banyak pelanggan dari berbagai kalangan, termasuk orang Arab yang pernah naik taksi ayahnya. Setiap malam, Thomas selalu memberikan uang pada ayahnya secara diam-diam, karena kalau ayah dan keluarganya tahu, mereka pasti akan merasa sangat kecewa. Namun ayahnya sudah merasa curiga dengan keadaan Thomas yang sekarang. Hingga terjadi sebuah masalah yang dilakukan oleh orang Arab. Saat sedang mengajar orang Arab, tiba-tiba ayahnya masuk. Karena takut ketahuan, Thomas pun beralasan kalau orang Arab ini telah melukai temannya, dan akhirnya sang ayah pun percaya. Ketika ayahnya pergi mengantarkan wanita, Thomas menemukan koper berisi uang milik si orang Arab. Tanpa buang waktu, dia pun membawa lari uang itu. Namun sialnya, anak buah si Arab mengepung Thomas. Saat Thomas mau mengembalikan kopernya, tiba-tiba setelah menghancurkan mereka semua, dia melihat seorang bocah yang menyaksikannya. Dan sepertinya bocah itu juga memiliki jiwa ugal-ugalan yang seperti Thomas. 12 tahun kemudian, Thomas terkenal di dunia mafia. Hingga akhirnya dia direkrut oleh ketua geng untuk dijadikan wakil ketua. Dengan penampilannya yang gondrong, membuat Thomas jadi semakin sangar. Pada suatu saat, Thomas dipanggil oleh bos mafia yang paling bengis dan kejam yang bernama Maggie. Dia memberikan ide untuk merampok seluruh gaji karyawan kantor pos yang sebanyak $1.500.000. Bukan hanya itu, dia juga meminta bosnya untuk mengirim 5 pasukan bersenjata untuk melancarkan aksinya. Akhirnya Maggie pun setuju, asalkan misi ini dipimpin oleh Crowbar yang merupakan salah satu ahli perampokan di gengnya. Keesokan harinya, dia pun memanggil Crowbar ke sebuah gym dan menyusun rencana perampokan. Di sana mereka melibatkan adiknya yang bernama Crowwood. Tanpa membuang waktu, Thomas segera memanggil anak buahnya untuk menyusun strategi. Kemudian dia menyerahkan strategi ini kepada Crowbar. Setelah menyusun strategi, Crowbar menyuruh Thomas untuk mengambil senjata. Karena Crowwood sangat banyak bicara, Thomas pun menyuruhnya sendiri untuk mengambilnya. Sementara Thomas, dia mengajar gangster setempat untuk mengisi waktu luangnya. Singkat cerita, operasi perampokan pun dimulai. Mereka memakai topeng dan pakaian serba hitam. Setelah berhasil merampas semua uangnya, Thomas lalu merayakan keberhasilannya. Namun tiba-tiba, ada seorang pelayan yang menghampirinya. Dan ternyata dia adalah seorang bocah yang pernah melihat kebrutalannya 12 tahun yang lalu. Dia mengenalkan diri dengan nama Walden dan mengatakan bahwa dia ingin menjadi gangster seperti Thomas. Selang beberapa hari, Thomas digerebek dan ditangkap oleh para polisi. Namun para polisi menangkap bukan soal perampokan,
melainkan karena perkelahian dengan gangster setempat. Alhasil, Thomas dihukum selama 18 bulan. Sementara Maggie dan kawan-kawan mendapat hukuman 7 tahun penjara dengan kasus perampokan. 18 bulan kemudian, Thomas keluar dari penjara. Bukannya tobat, Thomas berniat untuk membentuk geng sendiri. Hal pertama yang Thomas lakukan adalah membeli anjing yang lumpuh. Karena di Polandia ada sebuah pepatah yang mengatakan, "Selamatkanlah anak anjing yang lumpuh, maka dia akan setia selama sisa hidupnya." Lalu kemudian, dia menemui Walden dan mengajaknya bergabung dengan geng barunya. Namun tiba-tiba, Thomas dipalak dengan beberapa gangster. Melihat hal itu, Walden langsung membelanya. Namun ternyata kejadian itu hanyalah untuk menguji kesetiaan Walden, dan semua gangster tadi adalah anak buah Thomas. Dan akhirnya, geng kriminal yang diinginkan Thomas pun terbentuk. Dengan 4 anggota, yaitu 2 botak, Crater dan Towson, Walden si Jamet Mulet, serta Gollum si badan besar. Mereka berencana akan merampok sebuah lukisan mahal. Saat sedang melakukan perampokan, Thomas melihat sebuah foto wanita cantik yang membuatnya tertarik. Hingga akhirnya, Thomas pun mengambil foto tersebut. Keesokan harinya, Thomas mencari tahu wanita yang ada di foto, dan ternyata wanita itu bernama Magda. Dia adalah seorang mahasiswi yang berkuliah di kampus terdekat. Karena kepalang suka, Thomas memutuskan untuk berpura-pura menjadi mahasiswa demi bertemu dengan Magda. Karena terus memperhatikan Magda, Pak dosen pun marah kepada Thomas. Sepulang dari kampus, Thomas bertemu dengan Krobut yang seharusnya divonis 7 tahun. Di sini Thomas menyadari bahwa Krobutlah orang yang melaporkan perampokan dulu dan mendorongnya ke sampah. Di malam hari, Thomas dan Walden pergi ke bar untuk menemui wanita yang dia sukai. Namun sayangnya, si dia datang bersama seorang pria. Untuk bisa berbincang dengan wanita pujaan, Thomas pun mencuri dompet si pria. Tak lama kemudian, si pria mulai menyadari gerak-gerik Thomas. Dan saat mau menghampiri Thomas, dia dihadang dan diancam oleh Walden. Berkat bantuan Walden, Thomas pun bisa berduaan bersama Magda. Magda sangat penasaran tentang pekerjaan Thomas karena penampilannya yang seperti orang kaya. Lalu Thomas berbohong, dia mengaku sebagai pengusaha sukses dan memiliki rumah mewah dengan halaman yang besar. Setelah mengetahui semua itu, Magda segera mengajak Thomas mampir ke rumahnya, dan aturan Tuhan pun dilanggar kembali. Saat pulang dari rumah Magda dengan rasa senang, Thomas dihadang dan dikeroyok oleh Krobut dan anak buahnya. Setelah berhasil kabur, Thomas mengerahkan anak buahnya untuk balas dendam. Saat bertemu dengan anak buah terdekatnya, Thomas menanyakan keberadaan Krobut. Karena tidak dapat jawaban, Thomas pun mengencinginya dan memotong jarinya. Saat asik menyiksanya, Thomas mendapatkan telepon dari Magda dan ingin berkunjung ke rumahnya. Sebelum pergi menemui Magda, Thomas menyuruhnya untuk memakan jari yang telah dia potong. Lalu, Thomas mencari rumah yang memiliki taman, agar Magda percaya bahwa Thomas tidak berbohong. Setelah menemukan rumah yang tepat, Thomas pun segera membeli rumah itu hari ini juga. Setelah itu, Thomas dan Magda memutuskan untuk tinggal bersama di rumah tersebut. Di sini Thomas sudah menjadi bos gangster yang jauh lebih sukses. Namun, dia masih merahasiakan pekerjaannya dari Magda dan kedua orang tuanya. Tiba-tiba, Walden datang dengan membawa informasi terkait keberadaan Krobut. Karena puas dengan kinerjanya, Thomas pun berniat memberikan apartemen mewah kepada Walden. Zapuszczaj korzenie. Saat makan malam bersama keluarga, kedua orang tuanya menyangka kalau Thomas punya usaha kecil-kecilan. Karena kasihan kepadanya, sang ayah pun memberikan mobil taksinya untuk menjadi supir dan menambah penghasilannya. Setelah itu, Thomas dan anak buahnya menangkap salah satu anak buahnya, Krobut, yang selama ini sembunyi. Namun saat mau diberi pelajaran, tiba-tiba polisi datang. Tapi siapa sangka, anak buah Krobut berbohong dan mengatakan kalau dia sedang bermain dengan Thomas and Friends. Melihat tindakannya, Thomas pun memuji dan menyuruhnya pergi dari sini. Pada suatu hari, Thomas didatangi oleh Marian, salah satu temannya yang baru saja bebas dari penjara setelah kejadian perampokan waktu itu. Lalu Thomas menawarkan pekerjaan
dengan bayaran $500.000. Merasa tertarik, dia pun mengajak Walden untuk berkunjung ke tempat Marian. Di sana, Marian menyuruh anak buahnya yang bernama Asid untuk menjelaskan pekerjaan Thomas. Dan ternyata mereka berniat merampok anak salah seorang bos ternak yang kaya raya. Akan tetapi, Thomas membatalkan kerjasamanya karena Asid berniat menculik anak si peternak sebagai umpan. Karena walaupun seorang gangster, Thomas masih memiliki prinsip Yakuza. Di sisi lain, Walden kecewa dengan keputusan Thomas. Namun Thomas tetap pada prinsipnya yang tidak akan pernah melibatkan anak-anak dalam pekerjaannya. Setelah mendengar itu, Walden kembali tenang. Lalu saat sedang merampok lukisan, Thomas berkata bahwa lukisan itu akan dijadikan kado pernikahannya dengan Magda. Singkat cerita, hari yang dinanti pun tiba. Namun saat Thomas sedang siap-siap, dia dikagetkan dengan hadiah dari Walden, yaitu si jamet kerobot. Setelah selesai pernikahan, Thomas dan anak buahnya membawa si jamet kerobot untuk menginterogasinya. Karena dia tetap tutup mulut, Thomas pun menghabisinya. Di malam hari, Thomas dan tamu undangannya berpesta di depan rumahnya. Thomas sangat bersyukur memiliki istri yang cantik dan anak buah yang brutal serta setia. Terbalik dengan Marian, dia diburu oleh anak buahnya sendiri dan gengnya menjadi kacau balau. Setelah itu, Thomas pergi liburan bersama Magda, Walden, dan pacarnya. Di sana, pacar Walden bertanya kepada Magda apakah dia tidak curiga dengan pekerjaan Thomas. Karena sebagai supir taksi, dia tidak mungkin bisa kaya dalam waktu singkat. Magda pun hanya terdiam dan mulai curiga kepada Thomas. Di malam hari, Thomas dan Walden pergi ke bar untuk minum-minum. Namun penjaga bar tersebut melarang mereka masuk. Tidak mau ada keributan, Thomas pun mengajaknya ke tempat lain. Hal itu membuat Walden kecewa karena setelah menikah, Thomas mulai kehilangan kebrutalannya. Tidak mau diremehkan oleh Walden, Thomas pun membrutal kembali. Setelah itu, Walden sangat senang melihat Thomas kembali beringas. Namun tiba-tiba, Thomas ditelepon oleh mafia kelas paus untuk diajak kerjasama. Lalu Thomas menemuinya di toko buku miliknya. Tak lama kemudian, Thomas pun bertemu dengan ketua mafia tersebut yang bernama Daniel. Namun Thomas terlihat sangat kaget saat melihatnya sudah tua dan memakai jas seperti presenter liputan 6 petang. Di sini Daniel berkata bahwa dirinya bekerja sama dengan polisi untuk memberantas para gangster kecil yang merusak stabilitas Polandia. Karena menurut para polisi, gangster kecil itu hanyalah sampah karena mereka tidak pernah membayar upeti. Sementara mafia besar, mereka mampu mengunci mulut dan tangan mereka. Yang intinya, Daniel ingin mengajak Thomas untuk membersihkan kota dari mafia-mafia kecil jalanan. Karena bayaran yang sangat besar, Thomas pun menerima dan mengerahkan anak buahnya untuk membantai mafia kelas teri. Singkat cerita, Thomas and Friend telah membunuh puluhan jamet dalam waktu yang sangat singkat. Namun Walden terlihat belum puas dan meminta bosnya untuk menghabisi Daniel agar bisa mengambil alih bisnisnya. Mendengar itu, Thomas pun terdiam dan merasa kecewa karena mempunyai anak buah yang sangat serakah. Namun saat akan pulang, Thomas didatangi polisi yang ingin mengajaknya bekerja sama. Polisi tersebut meminta Thomas untuk memberikan info tentang sebuah gangster yang bernama Lunis. Namun Thomas memegang prinsipnya untuk tidak mau membocorkan informasi geng lain. Di tempat lain, Magda menemukan koper dengan tidak sengaja. Saat dia membuka koper tersebut, Magda sangat kaget melihat uang di koper yang sangat banyak. Padahal selama ini, dia menyangka kalau suaminya hanya seorang supir taksi. Tak lama kemudian, Thomas pulang ke rumah dan terkejut saat melihat koper ada di garasi. Dia pun langsung menemui istrinya dan membahas masalah koper. Namun anehnya, Magda tidak mau membicarakannya. Di waktu lain, Daniel sangat puas dengan pekerjaan Thomas. Oleh karena itu, dia kembali memberikan 2 misi lagi. Yang intinya, Thomas harus melenyapkan geng Lunis dan mengawasi proses pengiriman narkoboy. Dan jika Thomas berhasil, maka Daniel akan pensiun dan memberikan tahta mafia kepadanya.
Namun di sana Thomas tidak langsung menerimanya. Keesokan harinya, saat sedang nyantai di rumah, Thomas dikejutkan dengan kedatangan Walden yang terluka. Magda yang tidak tahu apa-apa, dia memilih untuk masuk ke kamar. Setelah mengobatinya, Thomas bertanya kepada Walden apa yang terjadi. Lalu Walden berkata bahwa dia telah ditembak polisi, yang artinya Thomas juga harus berhati-hati. Keesokan harinya, saat membaca buku, Thomas ditangkap oleh para polisi. Namun anehnya, dia ditangkap bukan karena pekerjaan kriminalnya, melainkan karena ada patung dewa Mesir di rumahnya yang merupakan hasil curian oleh si pemilik rumahnya dulu. Saat sampai di sel, Thomas bertemu dengan para napi yang menatapnya dengan sinis. Alhasil, Thomas pun langsung menghajar penguasa di sel tersebut. Setelah penguasa sel ditumbangkan, tak ada lagi yang berani menatap Thomas, dan dia pun menjadi penguasa di sana. Setelah itu, Thomas mendapatkan kunjungan dari Walden. Namun, seorang sipir suruhan Daniel berkata kepada Thomas bahwa Walden suka mengganggu bisnisnya Daniel. Saat bertemu Walden, Thomas merasa kaget melihat anak buah kepercayaannya yang menjadi sombong. Lalu, Thomas menyuruhnya untuk istirahat sebentar dari urusan gangster dan menjauhi bisnis Daniel. Namun sayangnya, Thomas sudah tidak didengar. Walden pun berkata bahwa dia akan mencuri narkoboy milik Daniel. Thomas segera memikirkan cara untuk keluar dari penjara dan berusaha untuk menghentikan Walden. Hingga akhirnya dia memerintahkan Gollum untuk menemui pemilik rumah pertamanya dan bersaksi bahwa patung tersebut adalah miliknya. Singkat cerita, Thomas pun dibebaskan dari penjara. Dan tidak hanya itu, dia pun disambut oleh Magda yang telah hamil 4 bulan. Namun Thomas sedikit terlambat karena Walden sudah memulai membunuh anak buah Daniel dengan sniper. Daniel yang ketakutan memutuskan untuk memanggil Thomas ke markasnya. Dan ternyata Daniel telah menangkap salah satu anteknya Walden. Tanpa basa-basi, Thomas pun membunuh si jamet itu. Lalu Thomas berkata kepada Daniel bahwa Walden akan dia tangani sendiri. Tanpa membuang waktu, Thomas segera mencari anak buah kesayangannya. Namun Daniel menyuruh anak buahnya untuk mengawasi Thomas. Di tempat lain, Walden sedang teler berada di hotel bintang 7. Dan saking parahnya, Walden sampai berhalusinasi melihat laba-laba raksasa di kamarnya. Di tempat lain, Thomas mendatangi Asid dan menodongkan senjata kepadanya sambil menanyakan keberadaan Walden. Karena ketakutan, Asid pun memberitahu di mana Walden berada. Karena sudah dapat informasi, Thomas pun menghabisi Asid. Tak lama kemudian, Thomas mendatangi tempat yang disebutkan oleh Asid dan membunuh kedua temannya. Di sini Thomas berusaha membujuk Walden agar bisa kembali seperti dulu lagi. Namun ambisinya sudah tidak bisa dibendung lagi. Selain itu, dia juga sudah tidak memegang prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Thomas. Mau tak mau, Thomas pun harus menghabisinya. Setelah Thomas memberitahu pacarnya bahwa Walden telah meninggal, Daniel segera menjemputnya untuk melanjutkan misi yang kedua, yaitu mengamankan proses pengiriman narkoboy. Setelah sampai di tempat yang penuh barang haram, tiba-tiba polisi datang dan mengepung tempat tersebut. Di tempat persembunyian, Thomas merasa sangat marah karena merasa dijebak oleh Daniel. Ternyata Daniel menginginkan Thomas tumbang seperti mafia-mafia kecil yang lain. Tak lama kemudian muncullah asap tebal dari atas kontainer. Lalu Daniel pun ketar-ketir dan segera mengecek narkoboynya. Sementara itu keluarlah Thomas sambil tersenyum. Dan ternyata selama ini dia telah menipu Daniel. Bahkan dia hanya berpura-pura membunuh Walden. Tak hanya itu, Thomas juga berhasil mencuri stok narkoboy miliknya. Ending yang tidak bisa diprediksi oleh BMKG. Setelah itu, Thomas pergi menemui anak buahnya untuk perpisahan dan memberikan 3 tas berisi uang sebagai ucapan thank you. Setelah itu, Thomas pergi keluar kota menggunakan kapal. Dan ternyata nakodanya adalah anak buah si jamet kelobut yang tidak mengadukan ke polisi dulu. Dalam perjalanannya, Thomas mengajak Magda, Walden dan kekasihnya. Setelah itu, Walden pun sadar. Dia sangat terkejut saat dia sudah berada di kapal. Selain itu, Walden ingin kembali ke Polandia.
Dia sangat bermimpi untuk menjadi sang penguasa di sana. Namun di sana Thomas menodongkan senjata. Lalu Walden berkata bahwa dirinya sangat setia kepadanya. Bahkan dia pernah membunuh anak kecil untuk melindungi Thomas yang sempat melihat tindakannya agar tidak dilaporkan ke polisi. Mendengar itu, Thomas tiba-tiba muntah karena dia tidak kuat mendengar faktanya bahwa anak buahnya membunuh bocil demi melindunginya. Menunggu bosnya muntah-muntah, Walden pun menghisap sabu dan pergi bersama malaikat maut. Tiba-tiba, Thomas terkejut serta menangis dan merasa bersalah. Sejak kematian Walden, Thomas bertekad untuk menjadi lebih baik lagi. Puluhan tahun kemudian, dia kembali masuk penjara. Tapi kali ini, dia masuk gara-gara membakar 1 ton bubuk narkoboy agar tidak bisa masuk ke wilayah Polandia. Dan semua itu dia lakukan karena dia tidak ingin masa depan pemuda di sana menjadi suram. Selain itu, dia juga menulis buku yang berjudul Pria Bermata Putih, yang membuat heboh satu negara gara-gara menghancurkan semua mafia yang ada di Polandia. Tamat.